Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'atil Adabil Islamiyah Al-Murattabah bil Hurufil Hijaiyah, Harful Ha, bab tentang huruf Ha. Al-Faslul Awwal, Adabul Haji wal Umrah. Pasal yang pertama dari huruf Ha adalah etika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, qala Syekh Sayyidina hafizahullah ta'ala, innal hajja ila baitillahil haram min arkanil islamil khamsah. Sesungguhnya berhaji ke Baitullah al-Haram merupakan salah satu di antara rukun Islam yang jumlahnya 5. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada hak, wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan kepadanya. Maka ayat ini menjelaskan ibadah haji itu hukumnya wajib. Abu Malik dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan, al-hajju fardu ainin ala kulli mukallafin mustati'in fil umri marratan. Beribadah haji itu hukumnya kewajiban yang mengenai setiap jiwa. Jiwa yang bagaimana? Muslim, mukallaf, dibebani syariat, mustati', sanggup melaksanakan ibadah haji itu, dan kewajibannya seumur hanya 1 kali. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan dia merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam, kama sabatat fardiyatuhu bil kitabi was sunnah wal ijma'. Tentang kewajibannya ini tentu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Wa amma ad-dalilu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara, yakni maksudnya rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Wa iqamis salah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila, haji menuju ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menempuh perjalanan menuju ke Baitullah. Maka meninggalkan ibadah haji tanpa udzur syar'i termasuk dosa besar.
Bahkan sebagian para ulama menyebutkan mereka yang sanggup melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tinggalkan, serendah-rendahnya dia dihukumi seperti keadaan orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abu Malik, wa ammal umratu faqad ikhtalafa fi wujubiha. Kata Abu Malik, Syekh Said Nada mengatakan, adapun ibadah umrah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah wajib ataukah mustahab. Wala khilafa fi wujubi itmamiha liman bada'a fiha. Ya tentu mereka yang melaksanakan, tidak ada khilaf para ulama. Kalau seandainya seseorang melaksanakan ibadah ini, hendaklah dia menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu semua karena Allah. Maka menunaikannya datang dari syariat. Lakin laha fadailun katsirah. Kalau seandainya ditakdirkan umrah itu sekedar sunnah, tidak wajib, perlu kita ketahui pada ibadah umrah ini banyak sekali keutamaannya. Minha ma jaa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah oleh kalian antara haji dan umrah. Fa inna mutaba'ata bainahuma tanfiyal faqra wadh-dhunuba. Karena sesungguhnya mengikuti haji dengan haji, umrah dengan umrah, itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Kama yanfiyal qiru hubusal hadid. Seperti ubupan api yang membersihkan karat dari sebuah besi. Karat dari sebatang besi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Umar bin Khattab, dan terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi mensahihkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ini menjelaskan bukti bahwa ibadah haji dan umrah itu punya keutamaan yang besar. Karena kita mengetahui tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dan karena manusia mengetahui bahwa kefakiran termasuk bagian yang sebagian manusia tidak bisa bersabar dengannya, maka haji dan umrah ini bisa menghilangkan kefakiran, menghapuskan dosa, sebagaimana sebatang besi yang berkarat itu dihapuskan karatnya dengan ubupan api. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya pula apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffarah, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ibadah umrah yang satu menuju ibadah umrah yang lainnya, maka sesungguhnya dia menghapuskan dosa-dosa yang terletak di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, sedangkan ibadah haji yang mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menegaskan, mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan benar, haji yang mabrur, Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan yang disebut dengan haji yang mabrur adalah al-hajj alladhi yaf'alu fa'iluhu khalisan lillah wa mutaba'atun bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yabtaghi illa ma ja'a indallahi ta'ala. Sesuatu ibadah haji yang dilakukan tulus karena Allah, mencocoki sunnahnya Rasulullah, dan dia tidak berharap dalam ibadahnya itu kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dunia. Karena sebagian orang ada yang berhaji berharap dengan dunia, berharap mendapatkan julukan Pak Haji, atau kalau perempuan apa? Ibu Hajah. Nah, bahkan saya katakan dalam masalah ini, Bapak dan Ibu sekalian, memberi gelar haji dan hajah tidak ada contohnya dalam Islam.
Karena ibadah itu bukan gelar. Sebagaimana orang salat tidak ada yang diberi gelar apa? Al-musalli. Sebagaimana orang yang berpuasa tidak ada yang diberi gelar dengan as-shaim atau as-shaimah, enggak ada. Atau orang yang berzakat digelar al-muzakki, enggak ada. Tapi aneh, sebagian manusia pada hari ini ketika melaksanakan ibadah haji diberi gelar al-hajj awil hajah. Mungkin karena sering dengar petugas-petugas yang ada di Haramain itu suka memanggil orang dengan apa? Hajj. Padahal maksudnya adalah memanggil atau mengingatkan seseorang dengan panggilan yang umum, bukan gelar. Jadi gelar-gelar di depan nama seperti diberi nama huruf H, dikasih gelar huruf H di depannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan H dengan apa? C. Ini nggak ada contohnya. Dan itu tidak mempengaruhi sifat takwa, sedikit pun sama sekali tidak. Tidak menambah ketakwaan seseorang juga tidak. Jadi tidak selayaknya kaum muslimin menggunakan gelar-gelar itu sebagai satu bentuk keterkenalan atau hal yang semisalnya. Bahkan itu bisa mengotori keikhlasannya dan bisa menghapuskan kemabruran dari ibadah hajinya. Al-Imam Ahmad pernah ditanya alamatu atau tanda-tanda haji yang mabrur. Maka beliau menyebutkan, bila engkau melihat orang ini pulang dari ibadah hajinya semakin mendekat kepada Allah, sebagaimana dia teringat ketika dia menangis di hadapan Ka'bah, di hadapan Allah ketika menghadap ke Ka'bah, menangisi dosa-dosanya ketika dia ketika dia sedang tawaf, sa'i dan yang lainnya. Artinya orang yang hajinya mabrur itu sepulang dari haji makin baik. Haji mabrur itu ciri-cirinya sepulang dari ibadah haji makin rajin sholat berjamaah, membaca Al-Quran, hudur majlisil ilm, menghadiri majelis ilmu, amar ma'ruf nahi mungkarnya ditingkatkan, saling nasihat menasihatinya dia jalankan. Tapi kalau seorang ibadah haji sudah melaksanakan ibadah haji, adzan dikumandangkan masih main catur, sholat dikerjakan dia masih asyik dengan dagangannya, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala telah dikumandangkan dia masih asyik dengan perniagaan duniawianya, ini bukan tanda-tanda haji yang mabrur. Pasti ada yang keliru dalam ibadahnya. Seperti salat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia berbuat dari kekejian dan kemungkaran. Begitu pula ibadah haji ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna mutaba'ata bainihi ma tanfil faqra wad dunuba, karena sesungguhnya dari ibadah haji ke haji yang lainnya, umrah ke umrah yang lainnya itu bisa menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Seperti itulah keadaan haji yang mabrur. Bila dosa telah dihapuskan, tentu hatinya menjadi terang. Dan bila hatinya telah bersih, maka mudah menerima kebenaran, tidak menolak apa yang datang dari Allah, bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Semakin yakin tentang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi haji yang tidak mabrur hanya membuat mereka berkeluh kesah, mencela, memaki, meninggalkan kewajiban atau hal-hal yang demikian. Walil haji wal umrati adabun yanbaghi yata'addabu biha liman arada ada'ahuma. Ibadah haji dan umrah, bagi keduanya ini ada etika yang mesti diperhatikan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Yani hirsan ala sihhati ibadatihi wa nawalu kamal ajri wa sawabi wa ma'udillahi ta'ala alaihima liman ata bima alal wajhil masyru'. Ya tentu dia menginginkan dalam ibadah hajinya itu dia bisa mendapatkan pahala ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah atas ibadah haji dan umrahnya itu jika dia mengerjakannya dalam kondisi yang dalam kondisi yang telah diterangkan oleh syariat. Selain itu bermanfaat juga untuk kesehatan tubuhnya, dia juga bermanfaat untuk benarnya ibadahnya. Maka di antara adab-adab yang diterangkan oleh para ulama, kata Syekh Sayyid Nada, al-adabul awwal al-ikhlas lillahi wan niyatus salihah.
mengikhlaskan karena Allah dan membaguskan niat untuk hajinya. Mengikhlaskan karena Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan maka sembahlah olehmu Allah dalam keadaan ikhlas, yakni tidak mengandung kesyirikan. Lahuddin, bagi Allah agama yang lurus ini. Wa fil hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Dan hadis yang berkaitan dengan ikhlas, Nabi mengatakan sesungguhnya amal sangat bergantung dengan niat. Maka Abu Malik mengatakan walaysa lil amili man amila illa ala qadri niyati. Tidak ada ganjaran dan balasan bagi orang yang telah meniatkan sesuatu yang dia kerjakan melainkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan dalam hatinya itu. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji supaya dikenal sebagai Pak Haji, maka Anda akan jumpai dia akan diberi oleh Allah keterkenalan bahwa dia itu Pak Haji, atau Bu Haja, atau Bang Haji, atau Bu, kalau laki-laki Bang, kalau perempuan apa ya? Ya atau. Kalau itu perkara-perkara dunia. Fahimtum ikhwan? Tapi kalau seandainya dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang berhijrah karena Allah taala, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang dia hijrahnya menuju Allah, mencari ganjaran dari Allah dan Rasulnya, ingin mengikuti sunnah Rasulnya, baginya pahala yang datang dari sisi Allah dan pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad faradallahu al-hajj ibtigha'a mardatih. Sungguh kata beliau, haji diwajibkan oleh Allah supaya orang yang melaksanakan ibadah haji itu berharap bertemu wajahnya Allah, dimasukkan ke surganya Allah, mendapatkan redhanya Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi an takuna niyatul hajj wal mu'tamir iltimasa ridwanallahi subhanahu wa taala bi adai faridatihi. Jadi mestinya orang yang melaksanakan ibadah haji atau ke umrah itu betul-betul niatnya semata-mata mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari dunia. Walihdari man minar riya'i wal amal bil amali. Hati-hati ibadah haji yang dibarengi dengan riya. Hati-hati beramal ibadah umrah dan haji yang dibarengi dengan riya. Ikhwan, kadang manusia nggak sadar riyaknya datang belakangan. Ketika mau berangkat haji, dia nggak riya. Khusyuk, khudu, tawadhu. Ketika sedang berhaji, bahkan semakin khusyuk sampai meneteskan air mata. Pulang haji belum tentu. Kalau udah ditanya berapa kali haji, mulai dia menjawab, sudah alhamdulillah sudah 8 kali. Saya kepingin lagi. Baru 8 kali. Maksudnya dia banggakan apa yang ada padanya. Hati-hati, ini bisa menghapuskan amal. Dan ini yang paling berbahaya. Ketika seseorang tanpa sadar dia mengamalkan sesuatu dibarengi dengan niat riya dan sum'ah. Ya, seperti misalnya sebagian orang pada hari ini ketika sudah selesai ibadah haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak apa ya, Pak? Tidak terima. Undangan aja mesti di depannya kasih huruf apa? Salah undangan. Oh, ini bukan saya, ini tetangga sebelah, kata dia begitu. Mungkin demikian. Dipanggil kalau namanya misalnya Allan, hai Allan, wahai fulan. Enggak, tapi kalau dipanggil Haji fulan. Oh iya, naam itu saya. Hati-hati. Wadah? Karena di negeri kita ini sering seperti itu. Sampai-sampai ada seseorang yang belum naik haji gara-gara pakai topi haji dipanggil apa? Pak Haji. Ya kawan, pokoknya kopiahnya putih, panggil Pak Haji. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah akhir zaman. Musibah akhir zaman yang menimpa sebagian kaum muslimin. Aw ayyurida bi amali ayyuqalu al-hajj fulan, ini lihat kata beliau. Atau misalnya dia kepingin dipanggil Haji fulan, Hajjah fulana, atau yang semisal daripada itu. Fa innal amala li ajli nasi syirkun. Amal untuk mencari pandangan mata manusia, penghormatan manusia, itu syirik. Itu hukumnya syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada.
Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mencintai tandingan itu seperti dia mencintai Allah Ta'ala. Salah satunya adalah ketika dia beramal karena ingin dilihat oleh orang, didengar oleh orang, diketahui oleh orang. Masya Allah, la quwata illa billah. Hati-hati ya kawan, setan itu pinter kalau mau menggelincirkan manusia pada satu perkara yang tadinya mubah atau mustahab, bisa jadi sesuatu itu menjadi berubah menjadi haram. Bisa jadi perkara tersebut bisa berubah menjadi haram. Misalnya ketika mau berangkat haji, niatnya cuma mengundang orang mau makan-makan. Tapi kalau dia nggak pandai mengatur hatinya, mulai ditanya, hajinya pakai travel apa Pak? Travel ini, travelnya mahal. Iya, saya kepingin yang tidak terlalu repot. Masya Allah, pasti hajinya yang bimbing sunnah ini Pak. Mulai nambah dikit, bangga dikit. Belum lagi kalau pulang dari haji, Masya Allah, kemarin saya haji begini, begitu, begini, begitu. Aku dipuji oleh manusia, wah Anda seperti itu ya, kemarin saya nggak begitu. Bangga dia. Jadi ujub, jatuh nilai ibadahnya. Karena setan telah membisik-bisikkan sesuatu dalam dirinya. Maka camkan baik-baik. Setan itu mengalir dalam aliran darah manusia, mencari kesempatan ketika manusia itu lengah, dia masuk untuk mengganggu manusia supaya rusak ibadahnya. Kecuali mereka mengikhlaskan niatnya karena Allah. Dan memang hamba-hamba yang mengikhlaskan niatnya karena Allah lah yang setan, iblis dan tentaranya tidak bisa menggelincirkannya. Biiznillah, dengan idinnya Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu tsani. Etika yang kedua, at-taubatun nasulillahi subhanahu wa ta'ala. Berhaji itu mesti berusaha. Dan ini juga berlaku bagi selain orang yang hendak berhaji ya. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Wajib bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukan perjalanan ibadah haji atau ibadah umrah. Karena taubat yang nasuha itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ini memberikan faedah yang banyak. Berharap dengan taubat nasuhanya tadi, seandainya dia tidak disampaikan kepada ibadah hajinya, mudah-mudahan Allah akan meneruskan baginya pahala haji, kemudian menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Karena tadi ibadah haji salah satunya fungsinya menghapuskan dosa. Lihat seperti seseorang yang membunuh 100 nyawa, di antara bentuk taubat nasuhanya dia meninggalkan negeri kerusakan menuju negeri kebaikan. Tapi belum sampai tujuan dia meninggal dunia. Tapi jarak dengan tempat negeri kebaikan lebih dekat, masuklah di dalam surga. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Maka taubatun nasuha penting. Karena kita banyak menjumpai sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak taubat nasuha, maka ketika dia melaksanakan ibadah haji tetap berbuat maksiat. Yang menggunjing atau ghibah atau namimah atau berkeluh kesah. Karena dia tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan ini, ketika dia beribadah haji dibawa kebiasaannya. Benar ucapan Imam Ahmad ketika menyebutkan inna adata rajuli yattabi'u hatta laqiyal maut. Kebiasaan seseorang itu kadang-kadang mengekorinya sampai jumpa dengan kematian, dia tetap dengan kebiasaannya. Orang sudah menggunjing, tidak bertobat kepada Allah, dalam keadaan beribadah haji dia menggunjing. Naudzubillah min dzalik. Orang yang sudah berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka kemudian dia dalam hajinya berkeluh kesah, tidak bersyukur. Saya haji kemarin ditelantarkan katanya, kelaparan, nggak dapat. Padahal sebagian pelaksana ibadah haji itu punya niat yang baik. Misalnya begini Pak, seorang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ketika dia wukuf di Arafah, memang tidak dianjurkan membawa makanan, tidak dianjurkan membawa bontotan untuk makanan di Arafah, tidak dianjurkan, karena ini hari yang berat. Kalau manusia banyak makan di hari Arafah, dikhawatirkan nanti dia akan sebentar-sebentar ke tempat buang air kecil, ke tempat buang air besar. Sementara berdoa lebih utama, memohon kepada Allah kebaikan lebih utama. Ketika dianjurkan jangan bawa makanan, sengaja pihak travel misalnya nggak memberi makanan supaya mereka ringan. Nanti makanya kalau sudah sampai di Musdalifah, tapi mereka mengeluh, masa kita haji mahal-mahal tidak dikasih makan. Berkeluh kesah, dia salah paham. Ini contoh tidak bersyukur kepada Allah SWT.
Ini contohkah dia tidak bertobat dengan taubatan nasuha sehingga mulutnya gampang mengucapkan sesuatu tanpa tabayun terlebih dahulu. Fahimtum? Fahimtum ikhwati? Barakallahu fikum. Naam kadzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menasihati kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Wa yasaddu ta'aqqudan binisbati lil haji wal mu'tamir. Dia termasuk perkara yang harus disangatkan, dipentingkan ramah sangat, dinisbatkan bagi orang-orang yang berhaji dan umrah. Kenapa demikian? Alhamdulillah rahimakumullah, karena ini perjalanan menuju Rabbuna Allah Azza wa Jalla, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak tahu apa dia bisa pulang kembali ke tanah airnya atau tidak, berjumpa dengan keluarga dan sanak famili atau tidak. Maka taubat dan nasuha penting. Dan dia berharap seandainya diwafatkan maka hajinya menjadi ibadah terbaik yang dia miliki untuk menjadi hujah yang bisa membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, sekali lagi ini penting. Dua perkara yang tadi di awal, niat yang lurus, kemudian apa? Taubatan nasuha. Salisan, yang ketiga, al-hirsu 'alal umrati fi Ramadan. Nah, di antara etikanya, jika mau melaksanakan ibadah umrah, sangat dianjurkan berusaha kalau bisa umrahnya di bulan Ramadan. Ini ada keutamaan yang besar. Rasulullah mengatakan, umratun fi Ramadana ta'dul hajjatan. Sesungguhnya umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan setara dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala. Jadi mestinya berusaha ini ikhwan, nasihat saya buat diri saya dan Anda. Kita diberi oleh Allah waktu 12 bulan dalam 1 tahun. Seandainya kita digenapkan oleh Allah dalam usia 1 tahun, maka cukup bagi kita untuk berniat taubat kepada Allah, lalu dibuktikan dengan cara menabung. Ini nasihat buat antum yang bekerja, terutama yang belum pernah umrah, belum pernah haji. Tidakkah terfikirkan oleh Anda untuk ibadah haji dan umrah? Pasti Anda akan menjawab, terfikirkan Ustaz. Kalau begitu diusahakan. Ya nabung. Belajar menabung bukan untuk beli mobil. Belajar menabung bukan untuk membeli rumah. Belajar menabung bukan untuk mencari istri lagi, bukan. Karena sebagian ikhwan nabungnya semangat buat apa? Ta'addud Ustaz. Ta'addud. Allahu akbar. Nabung untuk umrah ya ikhwanillah. Antum sisihkan harta antum. Kalau antum punya gaji 2.200.000 tiap bulan, tahun ini tidak, tahun depan belum, tahun berikutnya belum, insya Allah akan mudahkan jalan yang lainnya. Fahim? Niatkan visa ibadah umrah di bulan apa? Ramadan. Nah demikian ikhwanillah. Al-adabur rabi', etika yang keempat, luzum adabi safaril muta'alliqa bil haji wal umrah. Perhatikan etika ketika melakukan perjalanan yang berkaitan dengan masalah ibadah haji dan juga umrah. Adab dalam perjalanan itu banyak. Wa minha al-istikharatu li waqti safari. Misalnya beristikharah memilih kapan waktu safar yang paling baik. Ini kalau misalnya enggak ada kaitannya dengan, kalau di sebuah negeri seperti kita kan diatur keberangkatannya begini, tanggal sekian, ini sudah ditetapkan. Kalau misalnya di negeri yang tidak ada ketetapannya, dia mau berangkat safar tanggal berapa, hari apa, dia memilih harinya. Kalau hajinya ya nggak perlu istikharah lagi. Perkara yang nilainya wajib, misalnya si A mau melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, ibadah haji. Kemudian dihadapkan dengan sebuah pilihan, ini dapat tawaran kerja nih Ustaz, mana didahulukan, tawaran kerja atau haji? Ya jangan dipilih tawaran kerja, hajinya. Karena haji itu wajib. Hal yang wajib tidak perlu istikharah. Faham dong? Istikharah itu untuk perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang mustahab, disukai. Dua perkara yang bertemu atau dua perkara yang dua-duanya wajib, mana yang harus didahulukan dari kewajiban itu? Yang dia tidak tahu, maka dia beristikharah. Tapi kalau yang satunya wajib, yang satunya cuma mubah, ya nggak boleh istikharah. Harus pilih yang wajib. Faham tuh ikhwan? Nah, kata-kata.
Seperti sebagian orang bertanya kepada saya, mana dulu kan ini Ustaz? Mana yang harus didahulukan, menikah atau haji? Yang mana ini kawan? Nikah atau haji kawan? Ya? Nikah atau haji? Nikah wajib tidak? Jangan takut jawab lah ya kawan. Nikah itu wajib atau tidak? Wajib, iya. Bagi yang sudah tidak sanggup lagi menahan syahwat, maka dia wajib. Kemudian haji, wajib atau tidak? Dia sudah mampu, punya harta, badannya sehat, wajib atau tidak? Mana didahulukan, haji atau nikah? Sahih. Maka nikah dulu, kemudian apa? Haji. Didahulukan menikahnya, karena lebih mendekati kepada keutamaan, lebih menjaga kemudaratan. Wadah? Nah, kadzalik. Jadi hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa nawi wasilatus safari, dan memperhatikan berbagai macam jenis wasilah yang bisa mengantarkan kepada perjalanan. Pilih kendaraan yang baik. Ya. Wa tabiatur rifqah, memperhatikan tentang kesantunan di dalam perjalanan. Etika di perjalanan diperhatikan. Ya, kalau misalnya naik kendaraan, ya ada aturannya seperti apa. Wa waktu safar, waktu melakukan perjalanan, wa ghairi, dan yang lain-lainnya. Wal istisaratu fi sa'ni dzalik, musyawarah. Sebelum berhaji bermusyawarah, siapa yang harus dijadikan pemimpin dalam rombongan hajinya, apa yang harus dilakukan di perjalanannya, persiapan apa yang harus dilakukan, dimusyawarahkan. Wa qadha ma alai min dain qabla safar, ini penting. Bayar utangnya dulu sebelum safar. Kan orang nggak tahu ketika dia itu safar bisa pulang lagi atau tidak. Minimal tulis wasiat. Saya punya utang di sini, di sana, di sini, disebutkan. Ketika diterima oleh Allah dia meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebagai warisan bisa digunakan untuk bayar hutang. Gimana Ustaz kalau hajinya saja masih apa? Ya ditulis. Aku ibadah haji hutang kepada fulan, ditulis pesannya. Dan tidak perlu malu. Sudah masuk waktu Isya. Sahih? Iya. Insyaallah adapun yang lainnya kita bisa lanjutkan. Ini nasihat bagi para kaum muslimin yang di tahun ini dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Pelajari cara manasik yang benar. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, melalui majelis ini saya sampaikan, kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi tentang masalah haji dan umrah, insyaallah saya terbuka 24 jam. Tapi tidak lewat SMS. Kalau antum SMS saya suruh balas, setelah tolong dalilnya 1 lembar, ya sulit SMS-nya ya ikhwan. Antum telepon atau antum datang kepada saya. Ahlan wa sahlan. Semoga para jamaah haji dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sampai ke Baitullah dalam keadaan pulang mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dan semoga kita pun yang belum diberi kesempatan kemudian yang akan datang semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.